Ya, jadi pegawainya adalah Master Leader PT DMI, terus kemudian founder komunitas bisnis DGC, founder DGC Chicken Burger Pizza. Wah, siapa tahu boleh gratis nih hari ini ya. Juga founder DGC Coffee Shop dan udah ada 15 cabang ya. Wow. Wih, luar biasa. Luar biasa banget. Dan nomor 5-nya itu ada owner Kingdom Property. Selamat siang, ya, selamat siang. Apa kabar? Baik ya. Biasanya ada 3 orang nih ya. Biasanya kalau ditanya apa kabar, itu ada yang jawabannya dari Solo atau nggak Solo nggak? Orang Solo nggak? UBS bukan orang Solo ya? UNS macam-macam ya, dari luar Jawa juga ya. Dari Solo tuh gini, keluhan yang disampaikan. Ah, nggak baik mbak, ah, panas mbak, ah, nggak ada hasilnya mbak, ah, pengen lepas ini mbak. Ya. Nah, ada yang orang-orang tipikal ketika ditanya apa kabar, jawabannya selalu keluar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya tuh kehidupannya di bawah rata-rata. Ini udah disurvei ya. Ada lagi yang ditanya apa kabar, jawabannya tuh baik, dari standar. Nah, ini biasanya standar. Kehidupannya yang normal-normal aja gitu. Gak bagus-bagus banget juga, tapi nggak jelek juga. Ya. Nah, tapi ada lagi orang yang ketika ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Nah, ini biasanya kehidupannya jauh di atas rata-rata. Ya, nggak boleh dikomplain, bener kayak gitu pokoknya. Coba saya tanya lagi ya, apa kabar? Apa kabar? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman supaya di sini. Kemarin saya nonton konser Mas Monica itu selisih 1 meter aja 500.000 selisihnya. VIP 1,5 juta, selisih 1 meter ke belakangnya ada 1 juta. Selisih 1 meter dari 500.000, selisih 1 meter lagi dari 300.000. Ya, ini biasanya kalau saya ngisi seminar, biasanya standarnya itu 3.000 orang. Ya, dan mereka rata-rata yang di posisi depan itu entrepreneur yang udah sukses. Ya, nah ini kok mau di belakang sana yang pindah ke depan, yo silakan. Silakan mbak pindah ke depan. Nah ini calon-calon pengusaha sukses tuh kayak ini, rebutan aja dulu dong teman-temannya. Ayo ya, silakan sini dulu, pindah. Ya, ini dikasih, ini saya nggak akan motivasi sih, nggak akan banyak motivasi. Ini depannya kosong nih, itu yang paling belakang tuh. Ya pindah dulu ke depan. Ini kalau anda ikut seminarnya Pak Tung ya, depan ini kursi 3 juta. Belakang 1,5 juta, belakang sendiri yang nggak punya duit itu 250.000. Oke, bercanda ya. Ada slide saya hari ini. Nama saya Yuvita, ya. Saya dulunya juga alumni sini, alumni UNS di Matematika MIPA. Sekarang saya lanjut program pasca sarjana, jadi masih menyelesaikan program pasca sarjana saya. Nah, dan saya di sini itu bukan untuk memotivasi teman-teman ya. Kemarin Pak Nidya temuin saya ditraktir kopi gitu ya. Pak Yuvita besok tolong teman-teman saya dimotivasi. Aduh, saya tuh bukan orang yang suka dimotivasi atau suka memotivasi. Jujur aja gitu. Saya tuh nggak makan motivasian. Kenapa? Motivasi yang bagus itu yang berasal dari dalam. Anda tak motivasi sekarang ya? Bisa. 1 minggu toh, habis itu lupa. Iya kan? Saya nggak suka dimotivasi. Jadi kalau saya diminta ngasih motivasi saya nggak bisa. Saya cerita aja. Barangkali ada 1, 2, 3 orang yang terinspirasi. Habis itu mulai bisnisnya ke sukses gitu. Ya. Jadi saya cerita dulu background saya seperti apa. Yang jelas gini, saya kebetulan juga menjalankan bisnis jaringan. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan prospek Anda. Ya. Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk prospek Anda. Jujur aja di bisnis jaringan saya bergerak di bisnis jaringan pulsa. Saya ikut juga. Dan sekarang sudah pasti income. Per hari saya dapat per hari ya 1,5 juta sampai 3 juta per harinya. Jadi per bulan saya dapat pasti income di atas 60 juta hanya dari keanggotaan pulsa. Ini serius. Nanti bisa dicek juga. Saya juga masuk peran beberapa kali. Jadi saya nggak akan prospek Anda, gitu ya. Saya akan prospek Anda karena memang bisnis jaringan saya ada banyak berjalan lah. Nah coba ini di next dulu. Sayangnya slide-nya agak kepotong. Nah ini peringkat tertinggi di bisnis jaringan saya. Saya bergerak di PT Utama Indonesia, bisnis keanggotaan pulsa. Next. Waktu saya ngisi di Novotel kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya sudah dapat 1,5 M. Nah, sebelumnya saya cerita dulu ya. Waktu saya 2007 masuk UNS pertama kali, saya sudah rintis bisnis. Pertama kali saya masuk kuliah. Nah, tadi sudah ditanya kan kalau pembicaraan pertama Bapak waktu dekan kan luar biasa. Dari perizinan dan lain sebagainya, kenapa sih nggak tanyanya banyak itu? Saya aja pengen tanya-tanya banyak tadi. Karena perizinan di Indonesia ini memang agak susah, dipersulit. Ya, tadi saya mau tanya-tanya banyak, tapi teman-teman kenapa nggak tanya banyak gitu ya? Luar biasa tadi pembicaraan pertama. Coba, Anda nggak di sini yang mulai bisnis sudah berjalan? Apapun itu kecil-kecilan nggak apa-apa. Nggak ada. Apa mbak? Apa tuh? Hah? Nah, jual kecil-kecilan. Apa yang dijual? Makanan? Makanan. Oke, oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak? Yang sudah mulai ya? Silakan mbak. Namanya siapa?
Astika, oke Astika. Di mana? Jurusan apa? Ini jurusan beda-beda ya? Nggak cuma satu jurusan kan ya? K3 ya? Oke. Apa bisnisnya? Online shop, oke. Baju, tas, jam. Asli KW? KW hati-hati ya. Nanti Pak, kemarin Pak carikan lagi ya. KW ya, cari asli, tapi nggak apa-apa lah. Bisnis itu nggak apa-apa, salah dulu nggak masalah. Jujur aja, saya dulu merintis bisnis pertama kali, kedua kali, ketiga kali, bahkan keempat kali saya nggak pakai izin. Untung Pak Dekan sudah keluar. Ya, kalau keluar saya nggak berani ngomong. Ya, izin itu belakangan sebenarnya. Karena nanti kita pasti disamperin kok. Udah buka, udah laris gitu ya. Ini orang nyamperin kita. Mbak, ini belum ada izinnya begini. Ya udah Pak, saya ngurus. Tapi jangan mahal-mahal Pak. Loh ini harusnya segini izinnya sekian puluh juta Mbak. Ya kita kenanya per bulan. Ya udah Pak, saya tutup aja karyawan saya ke Bapak ya. Udah. Nanti dia bingung. Ya udah Mbak, bisa di lobby ini. Mintanya berapa? Ya minta aja gampang. Ya jadi nggak usah izin-izin dulu di awal sih kalau saya. Ya, kalau saya sih. Mbak, apa? Jam. CS-an ya? Saingan dong? Saingan ya? Pantesan nilai-nilainya beda tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman dong. Sebenarnya gini ya, kalau saya sih berprinsip sederhana. Kita itu jadi apa tergantung sama siapa kita bergaul. Percaya nggak kalau penghasilan kita itu sama dengan penghasilan rata-rata 5 orang teman dekat kita. Misalkan nih, namanya siapa? Mbak Awalul ya, Mbak Awalul. Tulis tuh teman dekat kamu 5 orang, termasuk pacar. Si A, si B kalau pacarnya 3, yang cowok-cowok tulis 3. A, B, C, D. Berapa uang sakunya dia? Kalau dia entrepreneur, berapa penghasilannya dia? Di total dibagi 5, ketemu penghasilan Anda. Kalau enggak, salah satu di antara mereka ada yang bohong. Nah, rumusnya begitu. Jadi kita jadi apa tergantung sama siapa kita bergaul. Anda deket-deket penjual parfum, nggak mau wangi, itu tetap wangi kok. Bener nggak? Coba Anda datanglah ke penjual parfum apapun ya, dia dekat duduk di situ 2 hari, pasti wangi tanpa beli parfumnya, bener nggak? Iya. Loh, kalau orang dekat sama saya, sudah saya kasih virus untuk jadi entrepreneur. Biasanya kalau saya ngisi acara itu saya punya asisten ya. Cuman hari ini beliau ada acara pulang kampung. Nanti yang sama saya ini kamu kelas berapa ilmu? Kelas 3. Kelas 3, dia juga mitra binaan saya. Kelas 3 SMA, sudah punya bisnis, dia buka clothing, dia sudah buka apa? Web developer. Iya, web developer, web developer ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke dia untuk dibikinin website, kemudian dibikinin apa lagi? Kemarin bikin Media pembelajaran. Iya, kayak begitulah. Terus akhirnya dia bisa beli kamera sendiri, dia bisa bikin fotografi apa gitu, macam-macam begitulah. Ya ini kelas 3 SMA loh. Ya, kelas 3 SMA, masa kalau yang belum. Ya karena tadi, kalau Anda pengen sukses, pengen jadi entrepreneur, deket-deket sama entrepreneur, siapapun itu, boleh dosennya, boleh siapapun, boleh teman ya. Kalau ada teman yang sukses, jangan dijauhin, jangan dirasani, Mbak. Mentalnya orang Indonesia tuh kebanyakan gitu. Teman satu kelas sukses ya, dirasani. Wah, gue mesti nganggo dukun ya, apa sugihan apa? Iya kayak gini. Ya, loh iya loh, bener. Mohon maaf ya, ketika saya rintis bisnis jaringan saya, ketika saya 5 bulan pertama saya udah beli mobil ya. Pulang saya kan agak jam 10 malam, jam 11 malam. Katanya tuh, cewek itu kerja apa kok sampai jam 10 malam, mesti kerjanya enggak bener. Dah, saya bangun rumah 2 lantai, rumah pertama saya. Dirasani mas sama tetangga kampung, pesugihan omah bubrah. Bayangin coba, pesugihan omah bubrah. Saya beli mobil lagi, katanya ngingu tuyul. Mau mikirin omongan orang nggak jadi-jadi pokoknya. Jadi kalau bagi saya, yang penting itu saya dan orang tua saya dan keluarga saya dan orang yang saya cintai, selesai. Orang mau ngomong apa terserah ya. Kok sampai doer nggak bakalan saya gagas. Orang nggak bayar saya, kecuali dia bayar, baru tak dengerin. Ya, oke. Selainnya hilang. Masih ada gangguan. Oh gangguan, oh iya mas, nggak apa-apa. Ya, kebetulan saya juga saat ini ngembangkan franchise juga. Saya di franchise DGC Resto sama DGC Coffee Shop. DGC Resto itu saya kurang lebih sekarang cabangnya ada 7 cabang. Kalau coffee shop itu franchise juga, tapi di kopi dia lebih murah. Sekarang kurang lebih sekitar 5 bulan itu ada 5 bulan saya dapat hampir 20 cabang. Ya DGC Coffee Shop. Ya. Nah saya mau tanya, adik-adik nih, saya sebutnya adik-adik nggak apa-apa ya. Ya. Nah adik-adik nih ke depan kan tujuannya nih, ada tujuan nih kuliah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kuliah itu tujuan buat apa? Coba angkat tangan. Apa mas? Ya bekerja, tepuk tangan dulu. Ada lagi tujuan yang lain?
Yang lain apa? Tujuan yang lain? Kuliah tuh buat apa? Yes? Oh enggak ya? Ya ada lagi? Ya apa? Cari temen, oke, boleh. Cari temen barangkali dapat jodoh, Mbak. Iya. Oke, yang lain mungkin yang lain. Selain cari temen sama kerja. Ya. Cari uang, nah ini keren nih, cari uang. Gimana caranya? Kerja, dapat uang. Lulus kuliah, kerja gitu. Iya, terus kan di dalam Iya, terus. kerja itu kan bisa buat kayak bisnis kan itu kan udah dapat uang. Oh iya, dapat uang, putar lagi gitu ya. Udah bisnis. Kecil-kecilan mas. Oh nggak apa-apa, semua itu diawali dari receh. Ya. Bisnis jaringan pulsa saya itu 20 ribuan. Tapi omset saya sekarang saya masuk ke Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Hong Kong, Brunei. Ini besok tanggal 22 saya ngisi pelatihan di Hong Kong. Nggak di sana. Dari bisnis receh 20 ribuan. Nah sekarang gini, coba saya mau minta, ada mbak kata sambutan ya? Silakan ditulis di situ ya. Anda kan punya impian nih. Setelah kerja tuh pengen mau ngapain? Pengen beli apa? Kamu pengen beli mobil kan beda-beda. Ada yang Honda Jazz sudah cukup. Ada yang mintanya Ferrari kan mobil. Enggak, pasti ada rumah. Mungkin istri. Nah istri kok dibeli mbak? Bukan dibeli. Nikah kan butuh biaya juga. Ya, coba ditulis. Saya kasih waktu 2 menit. Apa tuh? Yang ditulis apa? Oh, punya rumah ada berapa? Rumah yang RSSS itu rumah sangat sempit sekali, susah sekali gerak-gerak. Ya. Nah, itu pengen rumah harga berapa? Berapa ditulis ya? 3M. Woi, gede nih, berani nih. Oh, itu sudah sama tanahnya. Jadi rumah plus tanah 3M. Oke, mobil? Apa aja? Oh, kamu satu suami satu anak? Anak antar aja gitu ya. Oke. Apa lagi? Perusahaan apa? Oh, pikiran. Tapi pengen punya perusahaan sih? Pengen jalan-jalan? Banyak banget ya. Cewek itu gitu. Pengennya banyak apa? Oke, dari total ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, next dulu. Ini beberapa. Jadi gini. Kenapa saya ceritakan ini? Saya nggak mau dikira saya itu motivator bayaran. Saya nggak minta bayaran dan saya nggak mau dibayar untuk acara ini karena saya tidak cari uang dari ngisi-ngisi acara seperti ini, enggak. Ya, karena banyak sekali motivator bayaran ya. Kelihatannya bikin buku, kelihatannya kasih motivasi tapi nggak punya bisnis. Nyari duitnya ya dari ngisi seminar. Nah kalau saya ceritakan karena saya nggak nyari duit dari beginian. Saya hanya ingin berbagi aja. Saya senang kalau sampai ada orang yang backgroundnya latar belakangnya kurang mampu, akhirnya bisa sukses ya. Dia nemuin saya terus bilang, Mbak saya sudah beli mobil, Mbak saya sudah beli rumah, Mbak bisnis saya jalan, saya senang banget. Makanya saya nggak cari juga dari acara-acara seperti ini saya ceritakan aja supaya Anda ngerti kalau saya itu pelaku, saya bukan motivator, tapi saya pelaku. Nah ini dari apa ya? Ya beginilah kurang lebihnya. Saya sering ngisi-ngisi di radio juga dan lain sebagainya. Next. Nah beberapa kali bisnis saya juga sudah berkembang di tadi yang sudah saya sebutkan. Kemarin saya sudah dari Taiwan, terus besok saya juga ke Hong Kong tanggal 22 Mei. Saya berangkat 21, 23 udah balik lagi ke Indonesia. Oke, next. Saya juga punya program-program, jadi yang fokus strategi internasional ini saya bikin online. Mohon maaf nih, eranya sekarang sudah berubah. Kalau Anda punya bisnis Anda nggak masuk internet, cepat lambat pasti punah. Ya, kalau Anda punya bisnis zaman sekarang harus masuk internet. Kenapa bisnis jaringan saya bisa masuk kemana-mana? Karena saya pakai internet, saya pakai media YouTube gratis loh itu. YouTube, kemudian saya pakai website, kemudian saya pakai media-media yang gratis. Instagrammu daripada buat foto selfie awet, masukin Instagram. Mending kamu posting jualan-jualan, posting testimoni. Itu jalan. Buktinya saya juga jalan. Saya bikin pelatihan. Itu saya biasa gini. Kalau saya bikin pelatihan, saya taruh hari Sabtu. Saya booking hotel yang bagus. Saya tinggal nyalain wifi-nya. Saya bikin pakai webinar. Sekarang ada media udah pernah pakai webinar. Webinar itu kita bisa tatap muka sama orang seluruh dunia. Dia dimanapun bisa akses kita, asalkan dia punya PIN-nya, punya password-nya. Udah, saya tinggal kasih aja password-nya, saya kasih. Udah, kita bisa interaksi.
saya duduk di rumah misalnya, cuma pakai jaringan aja, cuma pakai sinyal wifi aja, saya bisa komunikasi sama orang Arab, sama orang Singapura, sama orang mana-mana. Mitra-mitra jaringan saya bisa bina semua. Nah, Anda juga bisa begitu. Kalau Anda nanti punya reseller, kalau dia punya bisnis, ya, Anda tahu nggak gimana caranya dapat 100 juta 3 bulan? Pengen nggak? Bisa, itu gampang. 100 juta 3 bulan. Bisa. Caranya gimana? Yuk, jangan dilihat 100 jutanya dulu, dipecah-pecah. 100 juta itu perkalian berapa? 100 juta itu perkalian 10.000 dikalikan 100, ya, dikalikan berapa lagi? Dikalikan 3 bulan berarti 90 hari, ya kan? Itu tinggal dibagi-bagi. Kalau kita punya reseller dan kita punya keuntungan, satu produk kita keuntungannya 10.000 perak, itu bisa capai loh. Saya mau jelasin detail, cuma waktu nggak cukup, ya. Jadi nanti sedikit-sedikit aja. Ini Anda lihat jamnya. Jam ini saya bikin Sabtu 2 April jam 7 malam. Sesi kedua, Minggu 3 April jam 12 malam. Sesi ketiga, Minggu 3 April jam 4 pagi. Kenapa? Orang Arab, mereka kan kerja juga ya. Banyak dari mereka nggak TKI gitu ya, TKW. Nunggu mereka breaknya. Jadi ini saya sesuaikan dengan waktunya mereka. Jadi bisnis itu tidak harus dibikin saat kita di jam-jam 8 sampai jam 4, yaitu enggak. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, jam kerjanya tidak terbatas. Ya, jangan dikira saya tuh pasif income terus nggak ngapa-ngapain. Ya ngapa-ngapain juga. Cuma ngapa-ngapainnya jarang-jarang. Saya bikin gini paling sebulan sekali. Bisnisnya berkembang bagus di mana-mana. Gitu ya. Jadi manfaatkan media. Jangan cuma jualan tok, jangan. Manfaatkan media. Kalau pengen bisnisnya besar. Saya tadi tanya, kamu pengen bisnismu itu cuma cukup untuk hidup atau pengen kaya raya? Kalau pengen kaya raya sekalian ditotalin. Coba next. Nah, ini bisnis kedua saya. Kenapa Mbak Yuvita bikin ini? Kenapa saya bikin ini? Karena kebutuhan. Jadi kebetulan saya punya mitra-mitra komunitas banyak. Mereka kalau mau nongkrong itu cari tempatnya susah. Ya, terus ada juga mitra binaan-binaan saya. Mereka dapat ratusan juta, balik ke Indonesia, bingung. Mbak, saya pengen bisnis konvensional supaya suami saya bisa kerja. Cuman saya bingung, mau buka warung bakso itu bumbunya apa, Mbak? Tanya ke saya. Saya nggak ngerti bumbu bakso itu apa. Akhirnya beberapa dari mereka itu beli franchise, Mas. Cuman franchise-nya abal-abal. Franchise di bawah 100 juta mereka beli, akhirnya buka warungnya, dikasih gerobaknya doang, nggak diurusin. Ceritalah sama saya, akhirnya saya kasihan kan, karena mereka nyari duit 100 juta, 150 juta juga nggak gampang kan. Saya kasihan, akhirnya saya punya ide gini, gimana Pak saya bikin aja franchise-nya, yang benar-benar franchise ini capable gitu. Terus saya nggak bisa masak, saya nggak tahu bumbu-bumbu perbubuhan, saya nggak ngerti. Nah ini kan kendala. Nah kalau Anda punya kendala itu jangan stop, mikir. Oke, saya nggak bisa, tapi kan orang lain bisa. Saya bikinlah pengumuman, dibuka kerjasama. Siapa yang punya konsep restoran bagus, bumbu-bumbunya sudah ada, saya siap kerjasama. Akhirnya saya buka, banyak orang yang datang, 5 orang, presentasikan ini, ada juga yang presentasikan yang lain, gitu ya, banyak beberapa. Saya beli katanya, saya beli boleh Mbak, dia dapat duit, dia senang, karena dia cuma modal ide. Saya beli, udah saya pakai, selesai. Saya nggak ngerti bumbu, tapi dia kasih semua bumbunya ke saya. Selesai toh? Sekarang sudah ada 7 cabang. Harganya cuma 85 juta. Saya bukan promosi, ini hanya sharing aja. Next. Ini beberapa cabangnya, yang lain belum sempat ke foto. Next. Nah, kendala lagi. Mbak Yuvita, saya pengen buka warung juga. Cuma 85 juta kemahalan. Belum termasuk sewa tempat. Padahal ini franchise paling murah loh. Ini saya masukin ke skripsi saya. Ya, waralaba fried chicken yang di bawah 100 juta terbaik dengan menggunakan metode ini gitu. Ketemu yang terbaik punya saya. Ya, masuk data, ketemu yang terbaik yang punya saya. Cuman ternyata banyak orang yang ini 85 juta itu kan bukan uang yang kecil ya. Kalau untuk orang yang merintis usaha kan. Akhirnya mereka gini, Mbak Yuvita, tolong saya dibikinkan konsep franchise. Jadi saya pengen punya franchise itu yang murah dan bisa untuk tempat nongkrong teman-teman. Oke. Saya nggak ngerti lagi, ngeblank lagi. Nah udah saya minta lagi, yuk siapa yuk yang punya ide, saya beli di demo, sharekan. Oh yang datang banyak, ada yang dari apa, burger diapain, macam-macam lah. Nah terus akhirnya saya pilih ini, saya beli hak patennya, dah selesai. Izinnya saya patenkan untuk logonya dan sebagainya. Cuman 7-8 juta. Nah sekarang next, sudah ada kurang lebih 20 cabang, sampai Kalimantan, Lombok, Bulukumba, Sumatera, banyak, udah beredar banyak. Ini yang nunggu antrian dikirim
5 bulanan, 5 bulan, 25 cabang, 20 sudah terkirim. Ya, next. Gini, Anda tuh jangan pikirannya gini ya. Kalau kita punya karyawan 2 dengan karyawan 200, itu ribet mana? Sama aja. Kita punya karyawan 2 sama 200 sama aja ternyata. Saya dulu mikirnya banyak karyawan makin ribet, bener nggak? Enggak. Asalkan kita punya orang yang dipasangin. Oke, saya punya ya beberapa. Saya punya namanya divisi stokis, stok penyedia majalah dan lain sebagainya. Ini ada orang percaya 1. Saya punya divisi resto 1. Saya punya divisi coffee shop 1. Nah, nanti mereka membawahi divisi-divisi yang beda lagi. Nah, bisnis atau kuliah? Kadang-kadang kan kita tuh kayak disuruh milih, bener nggak sih? Mau bisnis atau mau kuliah, bener nggak? Nah, next. Nah, kenapa nggak dua-duanya? Nah, itu Kinan tuh kakaknya Pevita, tapi pacarnya kan Raisa. Nah, kenapa nggak dua-duanya? Sebenarnya gini, kamu punya handphone nggak? Semuanya pasti punya handphone ya? Handphone ini kan canggih, ya kan? Apapun handphonenya pasti canggih. Yang kamu pakai itu cuma beberapa fitur kok sebenarnya. Kamu tuh nggak hafal, apa aja yang ada di sini tuh nggak mau pakai semua, bener nggak? Handphonenya apapun loh, yang kamu pakai paling SMS, Messenger, WhatsApp, Line, Instagram buat ngepoin mantan, pet untuk curhat-curhat, apalagi gitu kan. Nah, kamu ini tuh fitur yang di dalam ini, kamu pasti nggak pakai semua. Itu juga kayak otak manusia. Kita tuh cuma pakai sebagian kecil karena sudah terdoktrin begitu. Pendahulu kita itu selalu mikirnya gini. Oh, mati cuma baterai. Mikirnya gini, dia suruh milih antara kuliah sama bisnis, padahal bisa dua-duanya loh. Saya sedikit cerita ya, saya masuk kuliah 2007, saya bikin bisnis 3, saya sempat buka jualan handphone pernah, bangkrut. Saya bikin bimbel pernah, bangkrut juga. Saya buka distro 2, sama clothing, 2 cabang, waktu tahun 2009-2010, bangkrut juga. Ya, saya bikin 3 bisnis, terus saya bangkrut juga, akhirnya saya ketemu bisnis jaringan ini, terus berkembang sampai sekarang. Jadi sebenarnya gini, saya masuk 2007, saya lulus dari matematika itu tahun 2015. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 tahun saya kuliah. Bukan karena saya nggak pinter ya, bukan. Saya pekewuh. Teman-teman saya kumlot digaji 4 juta, harus sampai Bogor, harus sampai Jakarta, harus sampai mana-mana. Saya nggak enak aja. Masa pas income saya waktu itu 40 juta per bulan. 40 juta, lulusnya cepet, kumlot, nggak enak juga gitu. Pekewuh gitu sama teman-temannya. Ya, waktu itu kenapa sih ya? Oh, waktu itu ada problem yang mengharuskan saya mundur sedikit kuliahnya, terus akhirnya ya mundur. Sayanya sih yang memang ya udah nggak apa-apa, yang penting lulus gitu. Kalau dulu kan target saya lulus kuliah, masuk S2 jadi dosen. Target saya. Cuma ternyata saya lebih suka bisnis deh. Karena saya bisa tidur kapanpun saya mau, saya bisa jalan-jalan kapanpun saya mau gitu. Mindset saya berubah karena saya banyak ikut seminar-seminar entrepreneur, menyesatkan juga itu ternyata. Tapi nggak apa-apa, bikin sugi gitu. Nah, akhirnya, tapi gini, saya tuh suka juga sama dunia kuliah. Kenapa? Saya dapat ilmu. Wakil dekan tadi, itu ilmunya banyak. Ambil yang perlu, yang nggak perlu ya udah tinggalin. Ambil seperlunya. Makanya saya ini kuliah S2 juga. Insya Allah nanti bulan April sudah selesai. Segala sesuatu itu jadi mudah kalau ada duitnya. Loh benar. Anda mau ujian. Saya dulu waktu awal-awal kuliah, IPK saya di atas 3,5 loh. Matematika MIPA. Kalau Anda lihat saya, baca kan rumus ya, PR kuadrat. Saya matematika MIPA dan IPK saya di semester awal di atas 3,5. Loh kenapa Mbak turun? Nggak penting menurut saya. Yang penting lulus aja gitu. Tapi saya tuh kalau ujian pasti nilainya bagus. Caranya gimana? Gampang. Kan ada asdos, di sini ada nggak? Ada asisten dosen kan? Kalau mau ujian, saya telepon asdos, Mbak, bisa nggak ngajarin saya? Besok saya ujian kalkulus. Aduh, saya repot banget, saya mau ke sini, saya mau ke situ. 5 menit aja, Mbak. 5 menit 1 soal aja. Ya wes lah, kalau 5 menit nggak apa-apa. Ya udah, kamu datang aja ke kosku gini. Oke, saya datang pakai mobil. Saya beliin apa? Pizza Hut, KFC, dan lain sebagainya. Ya, masih ada snack-snack yang lain. Jadi saya selalu kalau ke asisten dosen bawanya tuh
datang. Mbak, saya sudah di depan. Ya, bentar ya, ketus. Begitu buka pintu, wah, aromanya KFC ini keluar. Aromanya pizza keluar. Mbak, ini Mbak, saya tadi mampir. Oh, iya. Gimana? Langsung beda. Silakan, anak kos jarang makan begituan. Lalu ya kayak saya dulu kalau masuk warung makan, saya lihat menu, saya lihat kanan. Harga yang saya lihat. Cari paling murah, sampai ke kiri ketemu kalau nggak sambal air putih. Jadi, iya. Saya ngalami kok. Tenang aja, saya juga pelaku. Nah, setelah asisten dosen melihat barang-barang yang saya bawa, Mbak ini buat Mbak udah makan, kok banyak banget kok bawanya, kok banyak banget bawanya. Tapi yang lucu itu, kalau pas sudah di sama dia, yang mau ditanyain soal yang mana, Mbak? Satu sebenarnya sama sekali belum belajar. Oh gitu ya, gak apa-apa sini duduk aja. Ini dong, isi-isinya kayak begini. Paling besok diganti angkanya. Oh ya, kalkulus 3 itu bukunya segini mas. Kalkulus 3 bukunya segini. Saya belajar 1 lembar. 1 kelas yang dapat A cuma saya. Loh ada caranya, segala sesuatu tuh ada caranya. Loh saya ini masuk kuliah S2, dosennya tuh lumayan keren menurut saya. Dan mereka rata-rata entrepreneur. Saya itu bisa kerjasama tanpa modal sama mereka. Saya tuh dipercaya sama mereka. Nah itu yang dicari, bisnis tanpa modal. Tapi untungnya gede. Ini saya besok mau ke Kalimantan, mau coba bisnis karet. Saya dipameri sama temen. Jadi kalau ada orang sukses, deketin bisnisnya apapun, mau dia bisnis MLM, mau dia bisnis apapun, deketin. Ada ketularan auranya, meskipun tidak ikut di bisnisnya dia ya. Ini kemarin saya habis di kontakan sama temen. Nah, dia habis pamer di Telegram, dia habis pamer, udah punya Ferrari sekarang di Kalimantan, bisnis karet. Terus apa saya harus jauhin dia? Apa saya ngerasani dia? Ngomong bisnisnya pesugihan? Enggak, mas saya mau sana. Kapan? Habis saya di Hongkong, habis saya dari Hongkong saya Kalimantan. Gitu, datengin orangnya, barangkali kecipratan. Kalau dia dapat 150 M, saya kecipratan 2 M aja udah seneng kan ya? Gitu, kalau ada orang sukses deketin. Dia dapat 2 M, Anda dapat 200 juta, udah seneng belum? Iya, nggak usah mikirnya ingin dapat sepersekian persennya kita udah seneng. Dia naik Ferrari, saya bisa naik Chevrolet yang double cabin itu udah seneng. Gitu, ya? Oke, dulu, mati lagi. Oh, saya tinggal punya waktu bentar nih. Apa ya habis itu ya? Jadi begitu sih. Nih, oke, next. Kenapa slide-nya mencar begini ya? Oke, loh. Mas Ibnu, minta tolong dari mana? Adik-adiknya. Oh, kakak-kakaknya. Oke, next. Bisa nggak di next? Nah, next. Nah, kenapa harus di kampus? Kampus adalah pasar besar. Kamu tuh ngerjain satu kelas tuh sama dengan ngerjain seluruh Indonesia. Bener nggak? Aku punya teman-teman yang satu kelas tapi di luar Jawa, dari luar Jawa. Ada sebagian yang dari luar negeri, bener nggak? Ngerjain kampus tuh enak, karena pasarnya gede. 2, udah konsultasi ke dosen nggak bakalan bayar. Coba Anda sudah bapak-bapak mau ketemu dosen itu susah. Anda ibu-ibu bikin janji sama dosen susah. Mumpung masih mahasiswa, kalau sana saya mulai bisnis dari sekarang. Tidak ada beban jika gagal. Kamu belum punya keluarga, benar nggak? Mahasiswa itu bisnis gagal sekali, enggak malah. Wah, aku bisnis gagal ya? Iya kan? Coba ada bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, stres loh. Bisnis gagal, uangnya habis, nggak bisa beliin susu anaknya, stres ya? Mumpung masih kuliah, bisa menonjol daripada mahasiswa yang lain pasti. Semua teman saya yang bisnis lebih pede. Karena apa? Dompetnya tebal. Lebih pede kalau ngomong sama orang. Oh iya dong, kalau dulu saya kan kalau dulu agak miring dikit. Jadi yang cowok hati-hati kalau udah mau mulai bisnis, dompet jangan ditaruh di sini. Miring, khawatir saya nanti kenapa. Jadi pakai tas saja. Duitnya di tas, kalau perlu, nggak perlu bawa duit. Serba gesek. Ya. 5. Menguji bisnis apa yang sesuai. Asal kamu di kampus, saatnya uji coba sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, bisnismu harus masuk internet. Kamu uji coba, 1 gagal. Kalau bagi saya itu gini, bisnis itu hanya ada 2. 1 sukses, 2 kita diminta belajar lagi. Nggak ada yang gagal, karena kamu punya ilmu. Bener nggak? Kamu sekolah bayar nggak?
seminar yang kelasnya tuh desem dan lain sebagainya, 3 juta, 2 juta loh. Kalau kamu duduk di depan, ya kan? Bayar kan? Dapatnya apa? Ilmu kan? Bisnis juga gitu, praktekin, ada kegagalan, kamu coba lagi. Next. Kenapa harus bisnis? Next. Nah, tadi sudah saya tulis, suruh nulis ya, saya minta nulis ya. Pengenmu apa? Rumah 350 juta. Mobil 150 juta itu mobil jelek. Ya, kamu nggak bisa beli City baru 350 juta misalnya. Mobil 150 juta, biaya nikah 100 juta. Total 600 juta loh. First graduate, berapa gaji 1 bulan? Berapa mas? Maksimal 4, saya bilang 3 juta boleh? Boleh, 3 juta. Kamu bisa mapan, kamu bisa punya itu semua. 600 juta dibagi 3 juta toh? Berarti kamu bisa punya itu semua 200 bulan. Lihat toh? 200 bulan kamu punya itu, kalau dibagi 12 16 tahun 8 bulan. Sekarang usiamu berapa? Kamu lulus first graduate itu 22. Ya, 22 normalnya ya. 22 plus 16 tahun. 22 plus 16 38 tahun. Ya 39 lah. Itu pun kalau kamu nggak bisa, nggak pakai makan loh. Kamu nggak makan, kamu nggak beli parfum, kamu nggak beli kosmetik dan lain sebagainya. Kamu nggak beli sabun. Bayangin ya, baunya minta ampun itu 16 tahun kamu nggak mandi. Loh iya, ini serius loh, yang terjadi kayak begini loh. Mohon maaf, makanya banyak orang yang bekerjanya lama, tapi mohon maaf nih, masih pakai motor, rumahnya masih cicil. Loh banyak loh. Dan gini loh, teman-teman saya yang kumlot di matematika MIPA, dia digaji 5 juta, 6 juta, tapi jauh dari keluarga loh. Saya sering ngeliat pet gitu ya, isinya keluar, kangen sama ibu dan sebagainya. Kalau mereka sakit kan nggak ada ini. Ya anak kos kan juga tahu beritanya loh. Masa mau begitu lagi sampai berapa tahun ke depan? Saran saya, begitu Anda mulai bisnis dari sekarang, jadi besok itu Anda bisa tidur di rumah, dekat sama keluarga, tapi Anda dibayar. Bikin dari sekarang, kecil-kecilan nggak apa-apa, untung 500 perak itu nanti bisa jadi 500 juta. Pak pelantai, iya, harus punya prinsip begitu. Ya, oke. Next. Nah, kenapa juga harus bisnis? Karena nggak jamin Anda itu nilainya bagus, habis itu dapat kerjaan bagus, dan di pekerjaannya tuh karirnya bagus. Banyak loh kakak tingkat kita yang kumlot, nilai bagus, tapi di wawancara kerja ditolak. Tapi di pekerjaan nggak sukses, itu banyak. Jadi Anda nilai bagus sekarang, bukan jaminan karir besok bagus. Tapi saya tidak menyarankan, ya wes Mbak, aku fokus ke bisnis, kuliahku tak tinggal jalan. Kuliah itu penting, buat apa? Cari mertua. Loh iya, kuliah itu penting buat cari mertua, ya kan? Terus saya kenapa selesaikan S2? Cari mertua mas. Insya Allah kan tahun depan saya nikah, ya. Cari mertua. Jadi nggak apa-apa, kuliah itu bagus, dapat relasi, kembangkan bisnis, tapi kuliahnya harus lulus. IPK saya 2, senilai sama profit yang saya dapat 2, sekian M gitu. Ya, loh, gelar akademik itu tidak sepenting gelar dagangan sama gelar sajadah. Benar nggak? Gelar akademik itu nggak sepenting gelar dagangan sama gelar sajadah. Lebih penting gelar sajadah, bisnis. Gelar akademiknya nanti aja nggak apa-apa, mundur 1 tahun pun nggak masalah. Yang penting kan lulus. Tapi bayaran kuliahmu sendiri. Terus jangan 8 tahun minta bayaran ke orang tua, itu yang bikin stres juga. Mahasiswa nilai bagus, karir bagus. Ada juga artikel yang begini. Ada yang mahasiswa nilai tidak bagus, tapi karirnya bagus. Ada nggak? Ada, banyak. Mahasiswa yang paling buruk ini, mahasiswa nilainya udah nggak jelas, di kehidupan masyarakat juga nggak jelas. Nah jangan sampai lah, kita berdoa semoga dijauhkan dari grup-grup yang bawah itu. Next. Nah, ini 5 top survei usaha yang dilakukan mahasiswa. Punyamu ada ya? Jualan online, punyamu, punya. Ya, berjualan pulsa, elektronik dan aksesorisnya. Loh, bisnis makanan dan minuman, punyamu masuk ya? Berarti top surveinya benar. Ya. Menjual desain grafis, ini anak-anak DKP biasanya. Dia jualan desain grafis. Terus yang terakhir reseller, dapat barang, bawa bati, bawa ambil untung, jual lagi. Bisa begitu.
Nah ini top surveinya. Next. Nah sekarang kalau kamu bingung apa yang harus dijual, ya itu sebenarnya gampang. Satu, kamu bisa cari sesuatu yang sifatnya kebutuhan. Kalau saya tuh modelnya gitu. Di kampung saya banyak ibu-ibu yang bingung. Kalau tak lesin anak saya di Primagama mahal, tak lesin di GO mahal. Akhirnya saya buka bimbel. Tapi terus nggak laku, nggak apa-apa, gitu ya. Terus habis itu saya waktu di kampus banyak anak-anak yang pesen jaket. Bem pesen jaket, sekali pesen 200. Kamu pesen jaket angkatan biar sama itu loh, kompakan. Ya, nah itu saya melihat itu peluang. Akhirnya saya bikin distro sama kloten. Jadi saya tuh kalau bisnis lihat peluangnya apa. Tapi kalau kamu mau kaya raya dari bisnis, kalau kamu melihat peluang, kamu cukup untuk makan. Tapi kalau kamu pengen bisnismu besar, ini. Kamu bisnis itu cari sesuatu yang berdasarkan hobi, karena kamu gak akan capek. Isinya tuh seneng terus. Misalkan kamu tour and travel, kamu seneng traveling, terus kamu bikin bisnis itu. Ya itu bisa. Kamu seneng. Loh teman saya tuh, saya punya teman dokter, lulusan UNS juga. Saya kalau traveling sama dia biasanya. Dia tuh orang yang paling seneng nyari tiket pesawat murah. Seneng. Dimintain tolong kenapa dibayar dia seneng. Ada kepuasan. Wah, kan telepon saya. Iya kan, kalau manggil saya juragan. Saya kalau manggil dia juga juragan. Apa kan? Karena aku mau masuk penjara. Kemarin dia mau masuk penjara. Gara-gara susternya salah ngasih obat, dia curhat. Kan? Iya, curhat ya. Loh, saya tanya, kan posisi di mana? Kan saya kan, aku mau masuk penjara. Lu usah panik loh. Pian semua masuk penjara, siapa sih yang menjarakan? Ini loh, perawatku salah ngasih resep, pasiennya kejam. Waduh. Aduh, dia ngasih resep, perawatnya salah ngasih obat. Ya ternyata semua hal itu beresiko. Sekali berdokter pun punya resiko loh ternyata ya. Nulis resep benar, susternya salah ngasih obat. Di situ kan namanya nama dokternya, bukan nama perawatnya yang tanggung jawab kan. Nah, terus akhirnya saya minta, kan aku pengen dong kemana? Ke Paris. Boleh, tiket murah kan? Pakai Etihad, wah, pesawat nomor 1 di dunia. Oh gitu ya? Berapa? Murah nih, cuma 17 juta. Wah, ya, gelem-gelem. Cari no ya? Oh, sih, tak carikan. Dia tuh seneng nyari yang begitu. Jadi kayaknya dia tuh cocok untuk bisnis-bisnis begituan. Bukan. Kalaupun dia nggak ada profit itu isinya seneng. Yang kita cari di dunia ini apa? Kebahagiaan. Bener kan? Uangmu banyak, bertumpuk-tumpuk, tapi kalau kamu nggak bahagia percuma loh. Makanya kenapa akhirnya saya nembak? Karena itu hobi saya. Saya nyari sesuatu yang saya seneng dan bisa menghasilkan prestasi. Kamu cari begitu. Kamu seneng apa? Jalanin. Kamu seneng masak gitu ya, yang makanan. Jangan sebatas jualan makanan yang begini. Jangan. Saingan sudah banyak, bagimu kecil. Paling kamu jualan satu makanan profit berapa? 300 perak, 500 perak, 1000 perak, paling banter. Nah, kalau kamu suka makan, bikin bisnis catering. Itu bisa tanpa modal. Itu bisa tanpa modal loh. Jangan kurang akal dong. Sekarang kan banyak media yang gratis. Kamu punya Instagram dan lain sebagainya. Kamu bisa promo, yang penting kamu punya nama. Namamu siapa? Rida Catering. Yahoo pokokmen gitu. Bisa. Loh, bisa toh? Boleh. Ya, cari nama. Apa itu yang unik? Rida Catering, Yahoo pokokmen. Daerah dua nih wes. Nah, itu dibikin. Kamu bikin desain. Murah tuh, desain bisa desain sendiri. Kamu cari di rental itu suka bikinin desain paling bayar 30.000. Kamu dapat logo, modal itu tok bisa. Modal itu, promoin di Instagram, dibuka pesanan murah, berapapun budgetnya cukup dan lain sebagainya. Cari itu orang-orang yang bermodal Instagram, mereka bisa dapat miliaran rupiah. Facebook, cari pasarnya dulu. Terus gimana mbak? Saya kan nggak punya modal. Lu modalnya dikasih sama yang pesen. Mau pesan berapa mbak? 100. Oh iya DP dulu ya sekian. Bener kan? Nggak ada modal kita. Yang penting niat dulu. Bikin dulu namanya. Wes itu tok. Bikin dulu nama, di brandingin. Branding itu nggak cepat loh ya. Mie instan yang katanya instan aja butuh waktu berapa menit? 3 menit untuk masak. Masa mau makan gitu toh? Nah, mungkin kan buka dulu bungkusnya, diambil, dimasukin ke air panas kan begitu. Ada prosesnya. Branding itu nggak secepat kilat. Kalau kamu pengen branding yang cepat, kamu masuk komunitas bisnis. Cepat tuh brandingnya. Terus jangan minder. Terus kesanin ya pengusaha perlente itu. Kayak pengusaha sukses itu. Padahal yang duitnya jeneng tau mas. Berangkat aja masih pakai motornya orang tua itu. Gak apa-apa, yang penting gaya dapat. Ya. Nah kalau kamu nggak pengen ketahuan kalau kamu punya bawa motor sendiri di komunitas bisnis, ya datangnya duluan. Datang duluan, nggak kelihatan kalau pakai motor. Saya dulu gitu. Sering ikut-ikut seminar gitu ya. Tiket saya pasti tiket paling depan, dan paling depan itu orang berduit.
HP saya, HP jelek, HP cross, saya bungkus gimana caranya biar kelihatan kayak BlackBerry. Oh iya, saya datang lebih awal, habis itu kenapa sih saya pengen beli mobil saat saya masih kuliah? Keren. Mobilnya mobil sendiri lagi ditulisin nanti di belakangnya, mobil ini beli sendiri, coy. Oh, susah loh kalau kita naik motor, apalagi yang cewek ya, yang nggak pakai jilbab gitu ya. Kalau pakai helm tuh kita mau rapiin rambut, bagaimana tuh pasti turun lagi rambutnya, jadi jelek, lepek. Makanya saya pengen, kan ada tuh teman-teman saya yang di kampus tuh ada bawa mobil tapi mobilnya orang tua. Saya pakai kacamata ireng, pakai kacamata hitam. Kalau turun tuh set, buka dek, tutup jok kacamata dibuka. Ya, keren. Saya pengen kayak gitu. Nah akhirnya saya bisnis. Tapi nanti mobil saya mau saya tulisin, mobil ini beli sendiri coy, nggak kredit coy. ya itu biasa aja. Yang kedua, fokus ke satu produk dulu, jual yang unik. Kamu jangan produk itu ngasal ya, fokus ke satu nanti dikembangin. Contoh, kamu bikin, tahu Lim Suryo nggak? Pengusaha namanya Lim Suryo. Dia bikin Indo Semen, dia bikin semen. Saya dibikin sistemnya bagus, jalan, perusahaannya di mana-mana, Indo Semen, baru dia pindah ke yang lain. Dia bikin Indo Mobil. Saya rangka-rangka mobil dan lain sebagainya, dan selesai dia bikin Indo Motor. Tapi sistem itu udah jalan ya, ini jalan dia bikin Indo Motor. Saya jalan, dia bikin Indo Marco. Indo Marco jalan distribusi barang dan jadi dia bikin Indosiar. Indosiar jadi dia bikin Indofood. Jadi Indofood, terus dia bikin lagi Indomaret. Terus Indomaret, habis itu Superindo. Ya. Nah ini, jadi fokus ke satu produk dulu, benerin sampai itu jadi bisa ditinggal, baru kamu ke yang lain. Jangan pindah-pindah. Fokus di satu bidang, tapi jual yang unik. Kayak gini. Unik itu gimana, Mbak? Kalau kamu jual roti, kalau kamu jual ini dan ini bisa laku, kalau ini buat jual di samping bread talk, berarti unik. Sekarang pikirin bagaimana kamu bisa jual di samping berita, tapi laku, gitu loh. Pernah makan sorseli? Nggak pernah? Sorseli? Iya, ya. Udah ada yang pernah makan sorseli? Masa belum sih? Ya wes nggak apa-apa. Itu banyak atau di mana-mana. Yang kayak yogurt itu loh, yang rasanya asam, terus dikasih dikasih buah-buahan gitu kadang-kadang. Nah, itu kalau di samping Bretok pun dia laku, di samping Starbucks pun dia laku. Itu ini. Cari. Tadi Pak Dekan sebenarnya sudah banyak nyontohin. Sepatu dikasih oli, gimana caranya biar gak kotor? Terus kamu jawab, kenapa itu gak mau jadiin ide sih? Kalian tuh pinter ngomong doang. Actionnya yang ada, gitu loh. Anda itu kreatif bener. Mahasiswa-mahasiswa ini kreatif. Kok ditanyain di depan, Mbak Pai, begini Pak, nanti saya harus begini, nanti bahannya dibeginikan, dikasih semprotan tuh Pak, di luar negeri udah banyak Pak, di sini belum ada. Itu peluang. Bohongin doang tapi kamu gak jualan. Iya kan? Di luar negeri ada, tapi kamu tahu di Indonesia belum ada, tapi itu gak mau jadi peluang bisnis. Nah itu kelemahannya. 3, kalau kamu ngeblankan, ada orang yang benar-benar gak bisa mikir, ngeblank. Aku mau jualan ini, aku takut Mbak, bener gak? Aku mau jualan ini, bener gak ya Mbak? Kebanyakan kayak sama zaman-zaman dulu, kayak luput, kayak bangkrut, kayak gak laku, kayak ini, gitu. Anda itu kuliah beresiko. Kamu kuliah, apakah ada yang jamin kamu dapat pekerjaan dengan gaji 5 juta per bulan? Kalau saya tanya, enggak. Semua ini penuh dengan resiko. Kamu melamar anak orang, apakah ada jaminan pasti diterima? Kalau nggak ada jaminan, kamu tetap melamar nggak? Kamu mau nggak jadi jomblo selamanya? Iya. Kita nembak cewek aja, itu ada peluang loh itu. Bisa diterima, bisa enggak. Tapi hadepin loh, iya kan? Pacaran dilarang sama orang tua, tetap ngeyel pacaran. Ini bisnis, ya. Bisnis didukung sama orang tua, kadang dikasih modal masih bingung. Usaha apa ya? Dikasih tahu, bikin loh produknya ini bagus, ini lagi di pasaran belum ada. Pemasarannya gimana Pak? Mas repot. Nggak ada modal, dikasih modal bingung mau bisnis apa. Dikasih tahu bisnisnya apa, bingung pemasarannya.
Ya wis kerja aja. Ya, jangan sampai Anda itu dipekerjakan oleh orang-orang yang tingkat intelektualitasnya di bawah Anda. Mohon maaf, saya juga pekerjakan mahasiswa-mahasiswa lulusan S1 dengan IPK kumlot. Jadi karyawan saya sekarang banyak. Makanya Anda jangan sampai ini lah. Kalau bisa tuh kerja tuh bagus. Ya, saya selalu ngomong sama teman-teman saya, ya dokter. Kamu kerja bagus, tapi setidaknya kamu punya apotek sendiri. Ya, jadi nggak seterusnya dia kerja baru dapat duit. Makanya kan sekarang orang-orang itu mereka sadar. Kamu kalau lihat Raffi Ahmad, lihat Inul. Kamu pernah karaokean di Inul Vista? Inul itu kerjanya ngapain? Nyanyi. Kan ini kayak orang kerja loh. Nyanyi dibayar, nggak nyanyi nggak dibayar. Kamu kerja dibayar, kamu izin 1 minggu potong gaji. Bener nggak? Inul nyanyi, Raffi Ahmad ada di televisi itu kan dibayar kayak karyawan. Begitu dia kerja dia dibayar. Inul tahu dia nggak akan bisa begitu selamanya karena usia orang ada masa produktifnya. Bener kan? Inul bikin apa? Inul Vista. Anung bikin apa? Hijau pembeli karaoke itu kan? Saat ini bikin apa? Karaoke. Mereka ngerti kerja itu nggak bisa selamanya. Inul dulu sekali ngebor 30 juta mas. Sekali ngebor. Sekarang ngebor patah nanti. Loh, mana kan? Dan makanya tuh Anda bisnis mulai dari sekarang. Makanya anak-anak SMA saya minta untuk kamu bisnis, jangan pernah takut. Loh, kamu bisnis dulu bikin website dan lain sebagainya, punya modalnya nggak? Ya. Nggak ada. Modalnya apa nih? Iklan. Mbak Ivita saya pengen bisnis begini di sekolah saya. Kebetulan sekolahnya IT kan. Sekolah saya tuh begini mbak. Nah kamu pengennya apa? Saya pengen fotografi. Udah punya kameranya? Belum. Yang sekarang kamu bisa tanpa kamu beli sesuatu apa? Bikin website mbak. Oke, sekarang kamu modal aja. Modalnya apa? Pantengin pakai wifi gratis, nyari wifi gratis di mana, beli kopi 1 gitu ya. Kamu bisa di situ 24 jam non-stop begitu. Nah, habis itu kamu bikin promosi, nggak tahu gimana lah sesuatu yang gratis. Dapat duit, begitu dapat duit dia bisa beli kamera, dia bisa kembangkan ke bisnis yang lain. Nah, kalau kamu lihat sepatunya jelek, tapi saya kira asetnya dia sudah punya. Karena saya jadi begitu. Pakaian nggak usah bagus-bagus, kamu punya bagus 1-2 cukup. Yang penting asetmu ada. Nah, terus apa? Bikin orang itu percaya sama kita. Jangan nyari keuntungan besar di awal, habis itu putus. Kecil nggak apa-apa, tapi rutin. Gitu. Nah ini, bagi orang yang blank, gini ya, saya tuh kalau bilang bisnis jaringan tuh bagus, tidak promosi. Cuma bagus bener. Tapi Anda harus lihat ini, 3 kriteria. 1, cari yang perusahaannya bukan perusahaan abal-abal. Kalau mau ikut bisnis jaringan ya, jangan perusahaan abal-abal. Gini, karena bagus untuk saya belum tentu bagus untuk Mbak, belum tentu bagus untuk Mas. Mbak di bisnis MLM, kosmetik, kenceng dia, pintar. Mas ini belum tentu dia bisa jualan lipstick atau maskara atau blush on. Bahkan dia nggak ngerti. Kamu tahu blush on itu apa? Nah, tahu nggak ngerti? Pak maksud saya, bagus untuk dia, belum tentu bagus untuk dia. Ya, jadi kalau kita bisnis, 1 cari perusahaannya yang benar dulu. Yang kedua, produknya yang kita bisa jual. Saya pilih perusahaan karena saya bisa jual, gitu ya. Nah, Anda juga sama. Anda juga kosmetik nggak apa-apa. Nah, yang ketiga harus ada support sistemnya. Tanya dulu perusahaan itu punya support system nggak? Jujur aja di perusahaan saya support sistemnya sedikit. Tapi saya membuat support system sendiri boleh. Makanya saya mau. Saya punya support system, saya punya komunitas sendiri namanya komunitas DGC. Itu ada support systemnya, gitu ya. Nah, jadi bisnis jaringan itu malah justru sebenarnya gini. Kalau Anda belum bisa bikin bisnis jaringan, Anda boleh bikin loh. Karena kok kaya cepat dari bisnis seperti ini bisa loh. Anda pengen dapat yang tadi 3 bulan 100 juta bahkan 1 miliar bisa. Anda bisnis jaringan. Anda kumpulkan reseller. Oh bisa tuh, udah motivasiin orang, kasih komisinya mereka bisa. Tapi kalau Anda belum cakupannya belum sehebat itu, Anda ikut dulu di bisnis jaringan. Apapun ya. Tapi perhatikan 3 kriteria. Perusahaannya benar, produknya Anda bisa jual, yang ketiga ada support systemnya. Oke, next. Nah, kalau Anda mau bisnis yang konvensional, Anda bisa cek pakai ini, namanya Google Keyword apa? Ya. Di sini nanti Anda bisa cek, misalkan Anda kalau di sini saya tulis pulsa ya. Di situ Anda bisa cek orang yang searching kata pulsa itu 1 bulan ada berapa ratus ribu. Jadi gini, kalau misalkan mau jualan apa?
pengawet daging, pengawet makanan misalkan ya. Anda searching dulu, banyak nggak sih orang yang cari pengawet makanan itu di Google? Ya, ini kan data akurat dari Google, belum yang cuma batin. Yang batin itu ada loh, pengawet makanan ini apa ya batin? Nggak cari di Google, ada. Nah, ini yang cari di Google. Nah, kalau saya searching misalkan ya pulsa begitu, nanti dia keluar April 2015 sekian, terus Juni, Agustus, Oktober, Desember, yang searching banyak banget. 800 kali 800 ribu ya? Iya, 800 kali 800 ribu ya? Satu bulan yang searching sebanyak itu. Oktober aja dia sampai ya, hampir 800 ribu. Satu bulan. Loh, berarti ini kan pangsa pasar bagus banget. Nanti kalau Anda mau pakai ini, mau pakai caranya ini, bisa cek di YouTube kayaknya ada. Atau Anda nanti searching, jadi kita pakai riset. Kenapa kalau jual sesuatu pasti laku, ada risetnya. Jadi ini murah, nggak bayar, model wifi tok. Ya, nanti Anda bisa cari. Catering, kamu searching deh. Catering, makanan apa? Makanan sehat, unik kan harus unik. Makanan sehat. Nah, berapa orang yang cari? Sekarang mungkin belum banyak yang order. Tapi nanti kalau bawa tekun itu terjadi repeat order yang luar biasa. Kadang tuh orang udah mau berasa dia berhenti di tengah jalan tuh masalahnya. Banyak orang yang gitu. Kenapa? Ya itu tadi jenuh dan lain sebagainya. Nah, maka kalau jenuh piknik dong. Pernah piknik sih jenuh. Next. Oke, bisa di play? Ini yang terakhir. Gak ada suaranya lagi. Nah, ini ada video bagus. Jadi ini ada seorang pelajar, dia gamer. Ya, yang cowok-cowok yang mungkin suka main game. Dia gamer. Kehidupannya standar-standar aja lah. Sekolah. Nah, dia juga punya pacar, mungkin sama kayak kalian. Ya pacar. Oh, jomblo, sakti. Ya. Nah, terus sampai suatu ketika dia punya bapak. Bapaknya itu ada hutang kurang lebih 12 sampai 14 miliar hutang. Nah, dia dilanda ketakutan. Akhirnya dia coba untuk datang ke perusahaan. Kamu punya produk apa? Tak jualin produkmu. Akhirnya dia baru mulai berusaha untuk bisnis. Dia coba bisnis DVD, katanya murah bagus, ternyata barangnya rusak. Dia mau jual kacang, karena orang tuanya punya utang 12M sampai 14M. Rumahnya udah terlanjur disita, dia harus bantuin orang tuanya. Nah, ini otaknya muter, dia nggak nyerah. Nah, teman-temannya jalan-jalan, teman-temannya sibuk kuliah, sibuk pacaran, dia bingung harus bayar utang gimana caranya. Otaknya mikir terus. Pacarnya protes, bukan untuk kuliah aja yang benar, nggak usah bisnis-bisnisan. Udah, kalau kamu percaya sama aku, udah percaya aja. Putus. Dia nggak nyerah, rumahnya disita, dia nggak punya rumah. Ya, terus akhirnya dia nemu, oh ada orang yang bawa cemilan Hizbullah. Dia minta izin, minta restu sama orang tuanya, saya mau bisnis. Rumput laut yang semula barang anggur dijual murah, disulap sama dia. Di perjalanannya, dia nggak gampang, jatuh bangun. Dan sampai akhirnya suatu ketika bisnis itu laku keras, asetnya sudah luar biasa, usianya masih 26 tahun. The Billionaire. Dia sekarang asetnya sudah lebih dari 200 miliar rupiah. Luar biasa, dulu pertama videonya. Gini loh, kadang itu kita sering nunggu kepepet, benar nggak? Nunggu kepepet, enak di depanku enak gini. Kalau Anda tidak membuat diri Anda tidak nyaman sekarang, suatu saat Tuhan yang membuat Anda tidak nyaman. Kalau Anda tidak membuat
Sekarang nyaman, kuliah tidur, kuliah pulang, makan, kuliah pulang, makan, nyaman. Nggak pernah ditolak, nggak pernah ngerasain gagal, tapi hidup Anda standar. Lihat besok, paling kerja gaji berapa? Ya segitu-gitu aja, mohon maaf nih, rata-rata begitu. Tapi coba Anda kuliah, teman-teman kalian tidur, Anda bikin sesuatu. Penolakan ditolak pasti, bisnismu nggak laku, diremehin orang pasti, apapun bisnisnya. Tapi suatu saat, Anda lihat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian, saat temanmu nyari kerja, Anda sudah lulus, tapi Anda punya bisnis sendiri. Anda bisa lebih kaya dan Anda bisa bantu orang lain yang jauh lebih banyak. Ingat, sebaik-baik manusia dan manusia yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain, bukan hanya untuk bosnya. Anda kerja, omset perusahaan berapa miliar? Anda 4 juta, 5 juta, selesai. Coba bermanfaat untuk orang lain. Ciptakan banyak peluang kerja. Itu saja pesan dari saya. Ingat, bisnis ini berubah, tren berubah. Kalau Anda tidak berubah, cepat lambat pasti punah. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya limpahkan kembali ke MC ya. Terima kasih.